Jaya, Jawa Pos, 7 Oktober 2012. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding di Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut, gendongan es puter. Mereka desainnya cantik-cantik, gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding warna-warni. Kalau mereka lewat anak-anak selalu membunuhnya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya bergerak-gerak minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menoleh kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatinya seorang juragan ayam sedang memandikan ayam-ayam. Ahmad merogoh kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut beralih ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut!" teriak Pak Sersan, membentak anak-anak yang berdatangan. "Ada orang sakit di dalam." Sabar, kata tukang es puding. Satu persatu semuanya nanti dapat. Aku dulu, kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudingnya yang merah ya." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah," teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik hitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak tertawa. "Diam! Merah! Kamu tahu nggak merah itu apa?" "Ini merah. Merah seperti matamu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi. Tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi, "Merah!" Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es puter tanpa ketakutan ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menjambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang, minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongnya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya. Es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian. Aku sudah bilang ada orang lagi sakit di dalam." "Bukan saya, Pak. Anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak
teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya, Pak. Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es puding ucap pasif. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya salah. Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. Tidak, bangsat ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anaknya, yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es. Kalau terdengar kelentengnya dan dia tahu, minggit. Minggat sebelum banyak bulu bertubis di ting-ting. Nambah satu tidak apa. Minggat. Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi. Mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama kemudian berbisik. Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut, sepertinya mendadak siuman. Dia memandangi Pak Ahmad, lalu berkata, Bapak, es kemarin yang dekat lapangan. Ya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50 satu gelas. Itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut bingung. Tukang es mendekat dan menajamnya tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasakan itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang lain, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, tapi tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu, dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Sebelum sampai 1 abad. Merdeka citra anak bangsa terhadap keadilan suatu saat. Keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku? Bisik Pak Ahmad. Cerpen ini diciptakan Putu Wijaya di tengah perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kencana, Jakarta. Cerita dituturkan Putu secara lisan, kemudian diketik salah seorang sekerabat. Dia mengalami pendarahan otak yang mengakibatkan tangan dan kirinya tak bisa.